Baik, Ibu Bapak, sebelum memasuki teknis, kita coba lihat dulu gambaran bagaimana perjalanan menjadi guru penggerak. Nah, ini untuk pengetahuan kita, untuk bekal kita nanti sebagai calon fasilitator. Jadi untuk guru penggerak, melalui seleksi yang sama seperti Ibu Bapak. Jadi ada 3 tahapan seleksi. Seleksi pertama adalah terkait dengan CV dan esai. Jadi kandidat calon guru penggerak itu akan diminta untuk mengisi CV, mengunggah dokumen seperti yang akan Ibu Bapak lakukan untuk mendaftar sebagai calon fasilitator serta mengisi esai. Kemudian apabila lolos dari seleksi tahap 1, maka calon guru penggerak akan memasuki seleksi tahap 2, yakni simulasi mengajar dan wawancara. Nah, apabila misalnya lolos kembali dari seleksi tahap 2 dan diumumkan ada pengumuman kelulusan atau lolos seleksi, maka calon guru penggerak berhak untuk mengikuti seleksi tahap 3. Nah, seleksi tahap 3 ini berupa pendidikan guru penggerak. Nah, di pendidikannya itu merupakan rangkaian seleksi juga. Karena mungkin ada yang bertanya, kami sudah lolos tahap 1, lolos tahap 2. Nah, kemudian ternyata nggak bisa mengikuti pendidikan. Apakah kami bisa langsung mengikuti pendidikan atau sebagai bagian dari seleksi tahap 3? Nah, jawabannya Ibu Bapak, untuk calon guru penggerak yang tidak mengikuti seleksi tahap 3 atau pendidikan, maka disilahkan untuk mendaftar kembali dari tahap pertama. Seperti itu Ibu Bapak gambarannya. Nah, di pendidikan sendiri atau di seleksi tahap 3, calon guru penggerak itu akan mendapatkan, yang pertama itu pada bulan pertama itu akan mendapatkan lokakarya orientasi. Nah, pada bulan yang sama, di bulan pertama itu akan mempelajari modul 1.1, yakni refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, dan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, sebelum memasuki lokakarya ke-1, yaitu pengembangan komunitas praktisi, akan didampingi oleh pengajar praktik berupa pendampingan individu. Jadi masing-masing individu calon guru penggerak ini akan didampingi oleh para pengajar praktik. Di bulan kedua, calon guru penggerak akan mempelajari modul 1.1 dan modul 1.4. Modul 1.3 yakni terkait visi guru penggerak, sedangkan modul 1.4 terkait budaya positif. Nah, sebelum memasuki lokakarya kedua, akan mendapatkan kembali pendampingan individu dari pengajar praktik. Pada bulan ketiga, calon guru penggerak itu akan mempelajari modul 2.1, yakni pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian akan mendapatkan kembali pendampingan individu dari Ibu Bapak pengajar praktik sebelum memasuki lokakarya ketiga terkait peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nanti ada lokakaryanya ya, lokakarya ketiga. Memasuki ke bulan keempat, calon guru penggerak akan mempelajari modul 2.3 dan modul 3.1 dan kembali akan memperoleh pendampingan individu dari pengajar praktik. Selanjutnya memasuki bulan kelima akan mempelajari modul 3.2 dan modul 3.3. Kemudian akan memperoleh kembali pendampingan individu dari pengajar praktik, kemudian masuk ke lokakarya kelima, yakni kolaborasi dalam pengembangan program yang berpihak pada murid. Nah, masuk ke bulan ke-6 nanti akan ada pendampingan individu dan lokakarya ke-6 terkait keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah, serta lokakarya ke-7 sebagai puncaknya yakni panen hasil belajar. Nah, kurang lebihnya seperti itu Ibu Bapak untuk menjadi gambaran bagaimana perjalanan menjadi guru penggerak.
Nah, adapun peran kita nanti sebagai calon fasilitator di sini, kalau kita lihat struktur programnya ternyata sangat vital, sangat-sangat esensial. Nah, kenapa? Karena dari 6 bulan yang tadi disampaikan, itu setara dengan 310 jam, 310 JP. Nah, peran fasilitator itu sangat-sangat besar, sangat-sangat vital, sangat-sangat menentukan. Selain dari narasumber, instruktur, dan pengajar praktik. Nah, Ibu Bapak fasilitator itu akan mendampingi calon guru penggerak itu sebanyak 109 jam. Seperti itu Ibu Bapak nih gambarannya. Nah, peran kita nanti itu lebih banyak di angkatan udara. Kita menyebutnya sebagai angkatan udara karena kita akan berperan melalui Zoom atau melalui Jimit-nya seperti ini. Adapun untuk tatap muka atau pendampingan individu atau saat lokakarya itu dilakukan oleh pengajar praktik. Nah, Ibu Bapak, bagi Ibu Bapak mungkin yang sudah melihat pengumuman, kami jelaskan di sini lini masanya bahwa Ibu Bapak ini sudah bisa mendaftar sejak tanggal 26 September kemarin 2 hari lalu sampai dengan 9 Oktober 2022. Lalu kita akan nilai pervalnya, berkas unggahan Ibu Bapak sekaligus penilaian esai oleh asesor yang terakreditasi yang terstandar Ibu Bapak itu pada tanggal 10 sampai 20. Nah, Ibu Bapak, apabila Ibu Bapak sudah mendaftar misalnya hari ini atau besok hingga tanggal 9, jangan dilepas begitu saja Ibu Bapak. Kenapa? Karena pada saat evaluasi, khususnya saat verifikasi dan validasi berkas antara 10 sampai 20 Oktober, mohon dipantau, mohon dilihat SIM PKB Ibu Bapak secara berkala. Kenapa? Karena untuk perval ini akan dilakukan secara mendetil oleh teman-teman tim perval, sehingga apabila ada berkas yang perlu diperbaiki oleh Ibu Bapak, misalnya KTP-nya nggak terbaca. Nah, Ibu Bapak diminta untuk mengunggah kembali KTP. Nah, rentangan waktunya itu sekitar 10 sampai 20. Apabila Ibu Bapak tidak misalnya mengunggah KTP kembali seperti yang disampaikan dalam catatan verbal tim perval, itu maka otomatis Ibu Bapak tidak lolos verifikasi dan validasi. Artinya Ibu Bapak tidak lulus atau tidak lolos tahap pertama. Nah, seperti itu. Jadi mohon sekali lagi setelah mendaftar mohon tetap dipantau SIM PKB Ibu Bapak hingga tanggal 20 paling tidak, apakah ada perbaikan atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak ada perbaikan, nah tinggal kita berbanyak berdoa semoga kita bisa lolos, karena itu tinggal yang menilai adalah asesor untuk SI. Kemudian pengumuman itu tanggal 24 direncanakan Ibu Bapak untuk pengumuman tahap 1 dan memasuki seleksi tahap 2 yakni simulasi mengajar dan wawancara direncanakan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 18 November. Setelah itu dilakukan pengumuman hasil tahap kedua. Apabila Ibu Bapak lolos di tahap kedua, maka Ibu Bapak akan melalui seleksi tahap ketiga. Nah, seleksi tahap ketiga adalah berupa pembekalan fasilitator PGP. Dan rencananya untuk pengumuman ini tanggal 20 Desember tahun 2022 atau 2022. Lalu ditetapkanlah Ibu Bapak sebagai fasilitator PGP. Nah, alur rekrutmennya kurang lebih seperti ini. Tadi sudah disampaikan untuk lini masanya. Jadi Ibu Bapak punya kesempatan untuk mendaftar itu pada tanggal 26 September. Ini sebagai summary-nya dari yang tadi Ibu Bapak. 26 sampai dengan 9 Oktober. Lalu
Perval, berkas unggahan, dan penilaian esai itu 10 sampai 20 Oktober. Lalu Ibu Bapak akan memasuki seleksi tahap kedua, yakni simulasi mengajar dan wawancara tanggal 25 sampai 18. Dan seleksi tahap 3 atau pembekalan itu direncanakan pada tanggal 28 November hingga 15 Desember. Apabila Ibu Bapak dinyatakan lulus atau lolos, Ibu Bapak bisa mulai bertugas nanti, dan penugasannya bukan dari kami tapi penugasan dari setiap UPT atau BGP dan BPGP. Nah, misalnya Ibu Bapak dari Aceh bisa memfasilitasi atau mendampingi CGP mana saja. Bisa mendampingi Ibu Bapak CGP dari seluruh Indonesia. Jadi untuk fasilitator tidak ada pembatasan wilayah kabupaten kota. Kalau untuk calon guru penggerak dan calon pengajar praktik itu harus dari satu kabupaten kota. Sedangkan Ibu Bapak Fasil ini bisa seluruh kabupaten kota di Indonesia. Tuh suaranya nggak ada. Ya, mohon maaf Uni, tadi kesalahan dulu, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Ibu Bapak, peran dan kriteria fasilitator angkatan ke-12. Nah, Ibu Bapak, untuk kompetensi yang diharapkan dari seorang calon fasilitator itu adalah yang pertama menguasai penggunaan Google Classroom dan atau Learning Management System Kemdikbud. Ibu Bapak nggak usah khawatir kalau saat ini misalnya belum familiar, nanti saat pembekalan akan dikuatkan kembali. Untuk saat ini, izin sebentar. Mohon maaf, kami lanjutkan. Kompetensi yang diharapkan adalah yang pertama menguasai penggunaan Google Classroom atau LMS Kemdikbud. Nah, Ibu Bapak nggak usah khawatir terkait hal ini karena nanti akan ada penguatan atau ada pembekalan terkait LMS ini. Ibu Bapak saya yakin sudah banyak sekali sekarang penguasaan terkait Google Classroom dan LMS. Nah, terkait LMS Kemdikbud yang dimaksud yang mana nanti kita akan bekali pada saat pembekalan calon fasilitator. Kemudian kemampuan atau mampu berkomunikasi dengan efektif secara daring. Selanjutnya adalah mau belajar dari hal baru, mampu memberikan umpan balik atau feedback secara online nanti di LMS yang dimaksud tadi. Kemudian mampu melakukan personalisasi coaching dan mentoring serta memotivasi peserta selama program. Kemudian kompetensi yang diharapkan yang lainnya adalah berkomitmen untuk memenuhi deadline serta mampu melakukan fasilitasi kelas online. Adapun peran Ibu Bapak fasilitator antara lain adalah mencatat perkembangan peserta selama pelatihan tatap muka dan pendampingan. Nah, ini adalah peran untuk, mohon maaf, kalau yang mencatat perkembangan pesertanya iya, kalau pelatihan tatap muka dan pendampingan itu adalah dilakukan oleh pengajar praktik. Kemudian mengumpulkan tugas-tugas peserta dan memberikan umpan balik kepada peserta, memotivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan membangun refleksi kepada peserta. Nah, membangun refleksi seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasiman secara jelas. Masa tugas Ibu Bapak adalah kurang lebih selama 6 bulan. Ini Ibu Bapak untuk kriteria fasilitator angkatan ke-12. Nah, ada 2 yang dari unsur
dua unsur ya yang kita rekrut untuk fasilitator angkatan 12 ini. Yang pertama adalah dari Widya Iswara. Di sini tertulis Widya Iswara Kemdikbud. Yang kedua adalah dari ibu bapak pengawas sekolah yang tentu saja harus lulus seleksi. Kemudian kriteria umum lainnya adalah terbiasa menggunakan media sosial dan LMS. Nah, kalau misalnya ada yang lupa bagaimana LMS, ada yang belum tahu secara mendalam nanti LMS, sekali lagi kami nanti akan ada pembekalannya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan komunikasi secara efektif baik daring maupun luring. Untuk syarat Widya Iswara, Ibu Bapak, ini pertama minimal pendidikannya S2, memiliki pengalaman mengajar atau melatih ini minimal 5 tahun. Kemudian berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator. Yang lainnya adalah mendapatkan izin dari atasan. Nah, izin dari atasan ini Ibu Bapak sangat-sangat penting ya. Karena ini bagian dari integritas, bagian dari komitmen. Apabila misalnya untuk tidak ada izin, maka otomatis kita akan gugurkan atau ketahuan misalnya tanda tangannya itu bukan tanda tangan atasannya. Kemudian saat ini tidak menjadi asesor baik pada program sekolah penggerak maupun guru penggerak. Kemudian tidak menjadi asesor atau pengajar praktik atau pendamping kalau istilah yang dulu pada program pendidikan guru penggerak. Jadi untuk asesor saat ini belum bisa untuk mendaftar sebagai fasilitator. Kemudian untuk pengawas, Ibu Bapak syaratnya adalah minimal pendidikan S1 atau D4, memiliki pengalaman belajar dan atau melatih minimal 5 tahun, berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator, serta mendapatkan izin dari atasan. Nah, sekali lagi kami tekankan Ibu Bapak bahwa izin dari atasan itu sifatnya wajib ya. Kemudian tidak menjadi asesor pada program sekolah penggerak, serta tidak menjadi asesor atau pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin Ibu Bapak bertanya, dokumen apa aja yang diunggah? Yang pertama adalah biodata ya. Ibu Bapak wajib mengisi biodata yang ada di laman, kemudian mengunggah KTP, mengunggah ijazah pendidikan terakhir, kemudian SK sebagai WI atau SK sebagai pengawas, kemudian mengunggah fakta integritas. Nah, fakta integritas ini ada formatnya, Ibu Bapak, jadi mohon sesuai dengan format. Kemudian surat izin dari pimpinan satuan kerja, ini sesuai dengan format, jadi surat izin ada formatnya tersendiri dan harus sesuai dengan format. Kemudian mengisi esai pada halaman yang telah disediakan, dan yang tak kalah penting adalah untuk angkatan sekarang ini adalah RPP, Ibu Bapak. Apabila Ibu Bapak tidak mengunggah RPP, maka otomatis tidak lulus. Nah, RPP ini wajib ya Ibu Bapak, dan ini justru yang pertama kali yang akan dilihat oleh tim Perval. Selanjutnya Ibu Bapak, ini sebagai informasi bahwa saat ini sedang dibuka pendaftaran untuk guru penggerak angkatan 8 sampai dengan angkatan ke-10. Dan juga pengajar praktik untuk angkatan 8 sampai dengan 10. Nah, untuk pengajar praktik saat ini sudah ditutup. Kemudian kita juga sekarang sedang membuka untuk fasilitator angkatan ke-12 dan instruktur angkatan ke-3. Nah, Ibu Bapak, dari mana informasi ini kita bisa lihat di laman ini, Ibu Bapak. https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru-penggerak/. Nah, nanti di sini kita bisa masuk ke unduhan. Nah, unduhan untuk surat rekrutmen calon fasilitator angkatan 12 seperti yang saat ini ikut sosialisasi Ibu Bapak, bisa diklik unduhannya lalu cari
angkatan ke-12. Nah, di sini ada tulisan angkatan 12, kemudian silahkan klik surat keputusan pendaftaran calon fasilitator. Nah, ini klik, silahkan Ibu Bapak buka, nanti akan keluar suratnya dan silahkan unduh. Ini sebagai referensi Ibu Bapak, kita bisa berselancar terkait pendidikan, khususnya yang ada di sini nih, ada banyak sekali Ibu Bapak, ada kemdikbud.go.id, ada GTK Kemdikbud, ada sekolah penggerak, ada guru berbagi dan sebagainya. Ibu Bapak bisa explore di sini, kita bisa belajar di sini dengan cara mengklik, dengan cara melihat. Nah, ini suratnya Ibu Bapak, surat untuk rekrutmen fasilitator angkatan ke-12 pendidikan guru penggerak tahun 2022. Nah, proses rekrutmen sudah kami jelaskan tadi bahwa fasilitator pendidikan guru penggerak itu memiliki tugas mencatat perkembangan calon guru penggerak selama pendidikan guru penggerak berlangsung secara daring. Kita sebut sebagai angkatan udara tadi, Ibu Bapak. Kemudian mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak. Selanjutnya adalah memberikan motivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya. Turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi calon guru penggerak. Nah, untuk angkatan 12 ini, Ibu Bapak, kita rekrut dari Widya Iswara dan pengawas sekolah yang memenuhi syarat-syarat tadi. Syaratnya apa? Tadi sudah disampaikan ya Ibu Bapak, kalau ini kami bacakan yang ada sesuai yang ada di dalam surat. Bahwa untuk Widya Iswara itu pendidikannya minimal S2, sedangkan untuk pengawas sekolah minimal S1. Kemudian memiliki pengalaman mengajar atau melatih itu 5 tahun. Kemudian berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator. Selanjutnya mendapatkan izin dari atasan langsung. Dan saat ini tidak sedang menjadi asesor, instruktur, atau pelatih ahli, atau saat ini disebut dengan fasilitator, atau sedang proses mengikuti seleksi sebagai asesor, instruktur, atau pelatih ahli, atau fasilitator pada program sekolah penggerak. Dan persyaratan lainnya adalah tidak sedang menjadi asesor, pengajar praktik, atau pendamping, atau sedang proses mengikuti seleksi sebagai asesor, pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak. Nah, ini persyaratannya Ibu Bapak. Adapun yang diunggah, nah ini sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, sama persis, ini ada yang ada di dalam surat. Adapun format-formatnya seperti ini Ibu Bapak. Ini adalah contoh format fakta integritas. Bisa dilihat ya Ibu Bapak, ini contoh formatnya. Ini ada di dalam surat. Jadi tinggal diisikan saja yang titik-titiknya. Kemudian ini contoh format surat izin. Ini contoh format RPP Ibu Bapak. Dan ini juga ada di dalam surat. Ini jadwalnya, tadi sudah kami sampaikan pula. Nah, ini ketentuan-ketentuan lain yang perlu mendapat kita perhatian juga Ibu Bapak, bahwa yang pertama, peserta tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan anggota panitia seleksi, kecuali jika diminta oleh panitia seleksi. Kemudian yang kedua, panitia seleksi hanya akan memproses berkas pendaftaran yang memenuhi syarat. Jadi hanya yang memenuhi syarat yang akan diproses Ibu Bapak. Ketiga adalah peserta seleksi tidak dipungut biaya apapun. Jadi apabila ada misalnya ada oknum-oknum yang memungut biaya, itu tidak dibenarkan dan memang tidak ada sama sekali dari panitia seleksi.
Kemudian yang keempat, seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proses seleksi ditanggung oleh peserta. Misalnya internet ibu bapak yang mendaftar, nah silahkan ditanggung oleh masing-masing pendaftar. Kemudian nomor 5, setiap perkembangan informasi penyelenggaraan rekrutmen disampaikan melalui laman dan atau melalui SIM PKB ibu bapak. Apabila diketahui peserta seleksi memberikan data, dokumen, atau keterangan yang tidak benar, maka proses seleksi dinyatakan batal. Segala kerugian akibat kelalaian peserta, akibat tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta. Dan keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini Ibu Bapak, jumlah pendaftar calon fasilitator angkatan ke-12 hingga hari ini. Hingga hari ini tanggal 28 September, Ibu Bapak, ini mohon maaf, bukan 18, tanggal 28 pukul 10.00 WIB. Jadi tanggal 26 ini sudah ada yang daftar sebanyak 37 orang. Kemudian kemarin sudah ada yang daftar sebanyak 80 orang. Dan hari ini sampai dengan kita webinar ini sudah ada yang daftar 5 orang. Adapun komposisi yang daftar dari pengawas itu sekitar 95,9%, atau ada 117 orang dari pengawas yang sudah daftar, dan dari unsur Widya Iswara ada sebanyak 4,1% atau sekitar 5 orang. Jadi total yang sudah daftar untuk calon fasilitator angkatan ke-12 ini sebanyak 122 orang. Nah, bagi Ibu Bapak yang belum daftar, kami harapkan segera untuk mendaftar dan melengkapi berkas. Nah, kepada Ibu Bapak yang sudah mendaftar, yang 122 orang ini juga yang belum melengkapi berkas, tidak perlu menunggu akhir, Ibu Bapak, tidak perlu menunggu akhir sampai penutupan pendaftaran. Bisa disegerakan, misalnya kalau ada luang waktu hari ini. Kalau misalnya luangnya nanti malam, silahkan nanti malam dilengkapi. Alright.